Hai, aku mau menceritakan kembali apa yang aku beres baca. Ini adalah novel karyanya Umar Khayyam. Judulnya Sri Sumarah dan Bawuk. Tapi aku mau fokus dulu ke ceritanya Sri Sumarah. Jadi Sri Sumarah ini adalah cerita novel yang menceritakan bagaimana keteguhan, bagaimana pasrahnya gitu, dan bagaimana hebatnya perempuan Jawa menghadapi berbagai masalah sosial, berbagai masalah melalui dinamika sosial yang luar biasa. Gejolaknya tuh luar biasa gitu loh. Dari mulai dia kecil, dia didoktrin oleh ibunya bagaimana seorang perempuan Jawa itu harus selalu legowo, harus selalu manut, apalagi kodrat perempuan itu hanya untuk menyenangkan laki-laki. Dia makanya berlatih skill yang namanya skill pijit, dan itu diakui sama suaminya ketika dia setelah dijodohkan gitu dengan seorang laki-laki. Dia diakui skill memijitnya luar biasa keren ya gitu. Tapi pernikahannya tidak berselang lama karena suaminya meninggal. Ibunya juga meninggal. Dia hidup berdua dengan anaknya bernama Tun. Nah, karena dia punya pemahaman bahwa apa yang dia rasakan itu tidak boleh dirasakan kembali oleh anaknya, sehingga dia pengen anaknya itu bersekolah. Karena itu adalah salah satu cita-cita yang dia inginkan sekali ketika dia kecil. Jadi dia sekolahkan anaknya meskipun perempuan gitu ya. Jadi perempuan juga tetap harus sekolah, harus tetap maju. Dia sekolahkan anaknya, tapi ternyata anaknya malah kecelakaan. Kecelakaan adalah yes, hamil anaknya. Again, dia menerima itu kayak oke, gue gak akan marahin anak gue gak akan meledak-ledak anak gue. Tapi dia mengambil sikap lain. Oke nak, kamu tenang, kamu santai katanya. Ibu akan mengadakan pesta meriah sekali 3 hari 3 malam. Wah, 3 hari 3 malam ngadain pesta tuh untuk pernikahan anaknya. Bisa dibayangkan gak biaya yang harus dikeluarkan banyak banget. Jadi dia keluarkan semua tabungan dia kerahkan segala hal yang dia punya, sampai menggadaikan tanah dia, sawah dia. Dan dari sinilah nih masalah nantinya yang akan terus berlanjut gitu. Setelah pesta, dia ternyata tidak bisa membayar hutang-hutang, tidak bisa membayar hutang, tidak bisa membayar gadean gitu. Sehingga akhirnya tanah dia harus diambil alih, rumah dia juga sama, dan dia pindahlah ke tempat lain. Nah, yang dia tidak ketahui adalah bahwa Tun dan suaminya, anaknya dan suami anaknya gitu, dia bagian dari aktivis orang-orang yang menentang sekali tuan tanah. Dan kalau bahasa sekarang itu kiri ya, orang-orang kiri, bagian dari orang-orang kiri yang menentang itu. Kita tahu bagaimana dinamika sosial pada masa 1965-66 ya, G30 SPKI, dan itu melibatkan banyak sekali orang-orang, dan di sini juga mengaitkan dengan hal itu gitu loh. Dalam novel ini diceritakan tentang hal itu. Dan akhirnya anaknya dan suaminya karena selalu mendemo gitu ya, katanya bikin kerusuhan, padahal hanya ingin mengambil alih kembali tanah dari Sri Sumarah gitu, karena diambil secara paksa dan tidak adil ya bagi gadeannya. Akhirnya dia jadi buronan, dikejar-kejarlah sama aparat. Anaknya jadi buronan, menantunya juga jadi buronan, padahal dia udah punya anak tuh 1. Terus dia makin pusing lah, hingga akhirnya anaknya ketangkap, tapi menantunya dia meninggal karena digawekan. But I don't know what this term is meant. Iya, digawekan, nggak tahu deh apa artinya. Terus akhirnya si Tun ini di penjara. Dia bingung apa yang harus aku lakukan gitu ya untuk bertahan hidup. Dia dapat mimpi ketemu sama suaminya, dan suaminya dia lagi mijitin suaminya. Si Sri Sumarah ini ketika itu setelah segala dinamika yang terjadi gitu ya, itu usianya masih 40-an deh kayaknya. Terus udah gitu akhirnya dia dapat ilham bahwa oh iya juga ya, gue punya skill mijit gitu. Aku punya skill mijit, kenapa nggak gunakan skill itu aja? Dan ya setelah dari sana dia menggunakan skill itu dengan baik, dia mijit. Tapi wah, ini nih yang agak
agak plot twistnya adalah ada satu klien dia terpaut usianya lebih muda, sekitar 30 tahunan. Dan ya, we know what happen when mijit di dalam ruangan gitu ya. Even though dia udah lebih tua, tapi anak muda itu bersikukuh. Ya, gitu. I cannot tell the whole story, tapi di sana lah. Tapi yang menariknya adalah di sini Sri Sumarah, ya ujungnya itu ya, di ujung. I'm talking about the final. Even though Sri Sumarah ini orangnya legowo dan selalu menerima dan tidak mau melanggar kode etik gitu ya, di ujung-ujungnya tetap aja ada rasa berontak, dan karena dia juga menikmati gitu ketika dia berhadapan dengan klien yang lebih muda, yang dimana si klien ini berbuat tidak senonoh, tapi dia menikmati gitu. What the hell? Okay, that's it. Dan ini menarik sekali karena menggambarkan bagaimana kondisi sosial, dan itulah kenapa novel itu novel itu ada gitu ya. Jadi bacalah novel sehingga kita tahu bagaimana dinamika sosial terjadi, sehingga kita tahu bagaimana orang-orang itu, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang desa ya, berjibaku dengan kondisi sosial dan dinamika sosial. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa mengetahui sudut pandang kecuali kita belajar dari hal-hal yang seperti ini. Kenapa kita harus membaca novel? Salah satu alasannya adalah karena kita perlu menumbuhkan empati. Empati itu bisa didapatkan ketika kita memposisikan point of view kita, bukan di kita, tapi dari point of view orang lain. Dan sometimes novel menyediakan hal itu.